Halo keluarga, kembali lagi ke BBM Bongkar Bisnis MBTI. Sekarang kita berada di season 5 episode 4. Dan hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang spesial. Tentunya beliau juga merupakan alumni dari MBTI. Dan beliau terlihat seperti seorang independent woman. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dan beliaulah yang memiliki tempat seluas ini guys. Cafe sebesar ini, seluas ini, sekeren ini. Punya teteh satu ini. Nah, teh, ini kan teteh memiliki kafe yang bernama Teras Sentani. Teras Sentani. Dari teteh boleh dong kenalan dulu. Hai semuanya, kenalin aku Ines Nabila. Aku tuh alumni juga dari Telkom University, jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Kayak teman-teman semua di sini, hore. Dulu juga aku pengguna rajin Rablude. Aku juga masih punya semuanya, atributnya, shellnya, KTM-nya masih. Keren banget, keren BTI banget. di hati banget. Keren Gitu. Lope. Nanti kita ketemu pakai jahim-jahim ya teh. Jahim. Barangkali Aku tuh ketemu masuk Telkom tahun 2018, angkatan 2018. Angkatan 2018. Berarti sekarang boleh tahu nggak teh umur teteh berapa? Aku sekarang umur 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun guys. 24 tahun udah punya kafe Teras Sentani. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Teh Ines nih, terima kasih banget Teh Ines udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di sini Hima MBTI, mengenal lebih dalam lah soal Teteh dan juga soal bisnis yang dimiliki Teteh. Nah, Teh, ini kan Teras Sentani ini aku lihat-lihat itu bisnis yang udah cukup besar lah ya. Apalagi aku ngeliat Denny Cagur bahkan pernah kesini nge-review Denny Cagur. Denny Cagur. Di unboxing ini, dipegang-pegang Denny Cagur yang enggak bisa melihat sebesar ini Teras Sentani. Aku pengen tahu dong Teh, itu tuh dari mana sih motivasi Teteh? Terus dari mana awalnya ide Teteh untuk membuka kafe Teras Sentani ini? Apalagi Teras Sentani ini punya ide yang menurut aku unik, di mana aku lihat di SG-nya Teteh ada beauty itu ya, Flash beauty. Terus ada efek rumah kaca. Itu tuh ya aku suka banget efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca itu yang menurut aku nggak semua kafe di Bandung tuh bisa punya konsep seperti itu gitu. Nah boleh dong Teh di-spill kayak gimana tuh? Jadi ceritanya lumayan panjang gitu ya. Aku ceritain khusus buat kalian di sini ya gitu. Jadi awal mula Teras Sentani hadir di dunia ini tuh awalnya waktu itu lagi zaman COVID. Zaman COVID. PPKM gitu ya? PPKMB. Bukan. Apa sih? Apa ya? Adalah pokoknya penutupan itu ya. Ya. Lagi penutupan gitu. Waktu itu COVID tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Kafe di mana-mana lagi tutup. Jadi kita semua yang diisolasi di rumah itu loh. Iya. Kita semua diem di rumah kan. Nah, kebetulan bapak aku di sini ada rumah kan. Jadi kita semua dari Bandung ngungsi ke sini karena nggak boleh kemana-mana itu kan. Terus di sini tamannya luas gitu. Jadi kita sekeluarga diemnya di sini aja waktu COVID. Terus bapak beresin taman gitu, bikin kolam gitu. Pokoknya dia ngurus kebun gitu ya. Terus kita kayak lagi ngobrol, Pak ini bagus banget ya pemandangannya gitu. Ada sawah, gunung gitu, kayak asri gitu. Dan kayaknya ini lebar banget, sayang banget gitu ya kalau misalnya cuman kita doang yang nikmatin. Kita bikin apa yuk Pak gitu. Aku ngomong ke bapak tuh kayak gitu. Terus kata bapak, ayo dong bikin apa, sok mau bikin apa, kata bapak teh gitu. Obrolan keluarga Sunda lah ya. Obrolan anak sama bapak aja gitu gimana. Bikin itu yuk coffee shop cik aku teh gitu ya. Dan di sini teh waktu itu coffee shop cuman beberapa biji lah gitu ya. Ya udah tuh hayu cuma bikin coffee shop. Ya udah akhirnya ngontakin dulu masih pakai bisnis development gitu. Kita masih pakai bisnis development. Kita cari bisnis development, terus kita bertukar pikiran gimana bagusnya nih di sini aku punya tempat kayak gini, kira-kira bisa dijadiin kayak gimana ya gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol akhirnya bikin aja Teras Sentani gitu. Kalian tahu nggak sih arti Teras Sentani apa? Nggak tahu tuh, spill dong Teh, boleh. Teras itu ya udah teras gitu ya. Teras. Dan Sentani itu adalah artinya senja di pertanian. Oh, senja di pertanian. Itu kepikiran sendiri atau emang ada ininya? Kepikiran sendiri aja gitu, karena aku tiap hari lihat ini kan waktu zaman itu gitu. Jadi Sentani aja. Terus dulu kan nggak sebesar ini, dulu belum sebesar ini, belum seluas ini. Dulu tuh cuman
rumah itu sama teras depannya aja. Di depannya itu nggak ada kanopi, nggak ada meja-meja. Jadi kayak bener-bener cuman 30 kursi. 30 kursi. 30 sampai 40 kursi. Jadi dalam bar, kitchennya juga masih jauh di sana, belum ada kitchen di sini. Terus sama ya udah tempat nongkrong aja di rumah, di teras rumah gitu loh. Itu era awal Teras Sentani lah ya. Cuma 40 kursi awalnya, tapi alhamdulillah antusiasme warga di sini, orang-orang di sini tuh baik banget sama Teras Sentani gitu. Mereka kepo. Aku masih pembangunan aja mereka udah ngintip-ngintip gitu masuk ke dalam, ada apa teh? Cina boleh nongkrong nggak? Belum buka ibu, cek aku teh gitu ya. Terus pas akhirnya udah buka, Masya Allah yang datangnya tuh sampai waiting list. Keren banget tuh. Bener-bener ngantri mengular gitu. Tepuk tangan. Keren banget. Jadi saat kopi shop lain tutup sepi, dibatasi gitu ya. Di sini dengan udara yang 90% open air, mereka bisa leluasa gitu ngopi di sini di zaman itu ya. Nah, dari situ aja makin berkembang, tamu yang datang banyak. Akhirnya kita bisa buka lahan yang sebelah sana, memperbaiki taman, memperbaiki semuanya lah gitu. Jadi akhirnya sampai deh di titik ini. Alhamdulillah, Hirobil. Alamin. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Sebenarnya aku tuh salah satu orang yang tertarik pengen punya bisnis kulineran juga sih teh. Salah satu orang yang pengen ngeliat kafe-kafe gitu ya, kayak wah kayaknya salah satu hal yang potensial juga lah buat bikin bisnis seperti itu juga gitu. Nah aku boleh tanya nggak sih teh, kalau teteh ini awal permulaan modal Teras Sentani ini dari mana sih? Kalau modal nih ya, banyak banget yang nanyain tentang modal-modal gitu ya. Orang-orang tuh mikirnya tuh modal aja gitu ya kalau misalnya mau buka usaha gitu. Bener sih, nggak salah gitu. Cuman yang harus kita ubah mindsetnya di sini tuh kayak modal kita ke nomor sekianin lah gitu. Orang-orang pasti mikirnya kan Teras Sentani modalnya berapa ratus juta gitu kan. Modal dari mana gitu, kita mau bisnis mulai dari mana gitu. Padahal sebenarnya modal tuh bisa nomor sekian kalau kitanya udah punya karya gitu. Jadi yang penting kita punya karya dulu deh, punya apa gitu. Punya konsep dulu, punya karya, terus kita bisa kok jual karya ini ke orang yang mau gitu kalau misalnya hanya modal. Tapi kalau untuk modal aku sendiri nih buat Teras Sentani itu alhamdulillah aku dikasih privilege gitu sama bapak gitu. Jadi ya modal tuh masih sama bapak gitu intinya. Tapi untuk teman-teman di sini yang nanya gimana ya modal buat bikin bisnis itu, ya itu yang penting kita punya karya dulu, kita show off dulu karya kita, baru nanti orang tuh tertarik sama karya kita gitu. Nanti mereka dukung kita kok gitu. Pasti ada dukungan gitu dari semesta bekerja. Amin. Itu dia guys. Jadi untuk yang mempunyai bisnis, sesuai apa kata Teh Ines, modal itu urutan kesekian. Asal kalian punya kredibilitas, punya konsep, salah nanti dicari. Punya kreativitas. Gitu. Punya kreativitas gitu. Itu dia punya kreativitas. Gitu. Nah, teman-teman, Teh Ines, ini juga sepertinya saya sudah mulai kepanasan ya. Sudah mulai serap, haus. Pengen, kalau bahasa Sundanya apa ya? Thirsty. Jadi mungkin kita bisa sambil pindah ke atas kali ya untuk melanjutin topik kita kali ini tentang Teras Sentani sambil makan dan minum menu-menu teteh yang mantap-mantap. Oke guys, jadi kita let's go menuju tempat makan. Ayo. Kita sambil jalan-jalan nggak sih? Ayo boleh. Wah, udah ada makanan guys. Aduh, maaf, lupa. Aduh, tadi di bawah panas-panas, terus haus-haus. Ternyata sudah disuguhi beberapa menu best seller dari Teras Sentani oleh CEO Teteh Ines. CEO. Ini kelihatannya enak banget guys. Banget. Kameramen nggak bisa makan, tuh makan dulu ya. Kita boleh sambil coba-coba kali ya? Boleh. Ini apa ini tadi namanya teh? Itu karamel cream roll. Ini salah satu menu paling best seller dan paling disukain sama AA Teteh Sentani. Keren banget, apa juga ini terlihat sangat menggoda, bisa dilihat guys. Lihat deh bentukannya. Dia kayak video-video YouTube ini gitu, video-video YouTube makanan itu. Kita boleh sambil nyoba kali ya? Boleh dong. Kalau ini yang aku pegang ini adalah Coco Berry.
salah satu menu bestseller nomor 1 Wis. setelah itu. Ini dulu baru itu. Itu dulu, Ini dulu. baru ini. Ya udah aku yang nyoba ini Boleh. dulu, yang itu dulu. Ini cobainnya sama aku apa sama kamu ya? Semuanya buat aku sih tadinya. Enggak. Serius? Bisa ASMR nggak ini? ASMR guys. Enak banget guys, beneran enak banget. Pokoknya anak-anak MBTI kalian semua yang pesan di WDP ke Teras Sentani, ke Pareyang. Enak banget. Kita lanjut ke topik pembicaraan yang tadi ya, Teh. Baik lagi. Nih, Teh, karena kita kan di sini juga memang anak MBTI semua ya. Ini juga pemain MBTI. Kita mau tanya dong, Teh. Teteh sebagai alumni MBTI, apa sih pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran MBTI dan bagaimana MBTI prodi Teteh juga kan kebetulan ini Hima ya, maksudnya keluar dari Hima. Apa aja sih yang mempengaruhi developingnya bisnis apa tadi namanya Teras Sentani ini dari pengalaman-pengalaman Teteh di kuliah dan organisasi? Dulu ya waktu kuliah di MBTI ini mata kuliahnya kan bisnis. Manajemen bisnis gitu ya, statistika gitu, matematika for bisnis gitu. Dulu kan mikirnya kayak ini buat apa sih gitu ya belajar kayak gini. Aku juga mikirnya gitu. Kan bener. Tapi ternyata setelah kecemplung di dunia bisnis, matkul-matkul semua di MBTI itu kepake beneran, semuanya kepake. Beneran kepake. Dari yang hitungan, akuntansi sampai teori-teori yang bukunya segini itu semua kepake beneran. Jadi setelah aku belajar di MBTI terus cemplung ke sini kayak, oh ini kan yang waktu itu kita belajar, oh kan ini harusnya kayak gini, oh ini mah materi banget gitu, teori banget. Jadi banyak banget teori dari kuliah yang aku implementasikan ke bisnis aku. Dari mengelola manajemen, mengelola sumber daya manusia, terus yang paling berpengaruh di aku nih ya, salah satu matkulnya adalah critical thinking. Critical thinking mungkin. Dulu matkulnya apa ya? Oh iya CTIB ya, CTIB. Dulu kan mager banget ya, matkul CTIB itu harus beneran mikir beneran, gitu, beneran. cari ide gitu. Tapi itu tuh melatih kita banget pokoknya. Jadi setelah nanti kalian terjun ke dunia kerja, tuh kalian udah jadi terbiasa lah mikir critical thinking gitu. Salah satu matkul kesukaan aku tuh CTIB. Gitu. Manajemen bisnis, semua tuh aku implementasikan di sini dan benar-benar bermanfaat semua matkul di MBTI. Jadi kalian kalau misalnya kesel-kesel sama matkul MBTI itu dinikmati, benar-benar prosesnya dinikmati, mata kuliahnya kalian resapi, diregepkan gitu, karena suatu saat pasti akan kepake banget kalau misalnya kalian mau terjun ke bisnis. Beneran seberguna itu, gak bercanda. Buktinya Teras Sentani ini hasil dari MBTI guys. MBTI top. Kalau dari organisasi deh, boleh tahu nggak? Aku organisasi. Cara soft skillnya? Mempengaruhi itu tuh, jadi mempengaruhi leadership aku, terus soft skill aku juga terlatih, hard skill juga. Dulu aku juga kan itu ya ikutan Euphoria itu kan. Apa sih Euphoria teh kayak istilahnya? Bukan ospek sih, apa sih? Kaderisasi untuk itu kan. Terus aku dilatih banyak banget di situ, mental, terus kekuatan hati, batin gitu ya, benar-benar tertekan gitu ya. Tapi makin kesini jadi makin terbiasa gitu, kayak ini easy peasy gitu, karena dulu waktu kuliah udah beneran Gak biasa. Terus ngomong di depan umum, keberanian kita untuk bicara tuh dilatih di organisasi tuh sangat mempengaruhi banget di dunia yang sesungguhnya ini gitu. Jadi kalian harus menggunakan fasilitas itulah sebaik mungkin gitu. Jadi ya guys, jadi jangan pernah menyesal memasuki MBTI. Bener. Karena nanti kalian akan mendapatkan hasilnya di masa Jujur depan. bener, kepake banget, berguna banget. Nah, terus ini Teh, untuk teman-teman kita yang mau masuk ke dunia F&B seperti itu, aku juga termasuk yang terjun di bisnis F&B juga. Ada nggak tips dari Teteh gimana untuk mendevelop dan juga menjalankan bisnis kuliner? Jadi bisnis F&B ini ya,
makanan ini tuh nggak harus bisa masak kok gitu untuk terjun ke bisnis makanan itu ya. Nggak harus bisa masak, aku nggak bisa masak, aku bukan anak dapur banget lah gitu pokoknya. Cuman kan ya itu dia, kita kan dilatih critical thinking ya di kuliah gitu. Kita gimana sih caranya biar tetap bisa buka bisnis makanan tapi kita nggak suka masak gitu, tapi kita bisa menghasilkan, bisa memperdayakan si makanan ini gitu. Nah itu kita main di situnya, kita main di belakang layarnya gitu. Kita cari orang-orang yang punya potensi besar untuk membantu kita mewujudkan mimpi gitu. Terus yang paling tipsnya adalah kita harus punya visi misi sih itu. Visi misi pribadi. Visi misi pribadi dan bisnisnya gitu. Kita mau seperti apa dan cara untuk mencapai tujuannya itu seperti apa. Berarti ini kalau yang kayak Ines mungkin konsep cara besarnya mungkin ya. Jadi kayak penempatan, terus konsep marketing dan segala macamnya. Untuk menu-menu itu aku punya tim. Punya tim develop, aku punya tim marketing, aku punya tim operasional, aku punya tim manajemen gitu. Jadi aku yang mengelola orang-orang ini, gitu. Aku pengennya kayak gini, kalian bisa bantu nggak gitu. Aku maunya kayak gini nih, kayaknya jalannya lewat sini ya gitu. Jadi aku lebih ke mengelola manajemennya, jadi di top air lah. Aku nggak di operasional gitu. Itu tujuan itu guys, tujuan lolos MBTI untuk menjadi top tier CEO. Nah, untuk rencana kedepannya ada rencana besar nggak buat teteh dari untuk Teras Sentani inilah, mungkin membuka cabang seluruh Indonesia atau memperluas ini lagi itu sampai yang kebun sana tuh mungkin barangkali. Rencana besar ini sebenarnya aku bingung ya, ini boleh dikasih tahu apa enggak sih gitu ya. Rencana besar ini sebenarnya boleh dikasih tahu nggak sih? Dikit lah. Tapi nggak apa-apa, ini jadi doa juga ya. Harus diaminkan sama teman-teman di sini gitu. Jadi aku sebenarnya punya rencana untuk mengembangkan ini menjadi pusat wisata, one stop wisata gitulah gitu. Benar sih. Ya kan? Soreang kan belum ada ya? Iya. Belum ada. Jadi aku pengennya gitu mungkin di 2 tahun, di 5 tahun, di 10 tahun tuh ini jadi one stop orang diam di sini gitu. Mereka nggak hanya bisa makan, mereka nggak hanya bisa hang out di sini, tapi nanti aku menyediakan sedikit-sedikit hiburan lah gitu. Aku lagi bikin track ATV di bawah. Oh iya? Oh iya? Yang ke bawah itu. Aku lagi bikin track mini ATV gitu. Mudah-mudahan bisa cepat terlaksana. Kalau cita-citanya mah kan makin ke sana ya, kita lebarin gitu. Mudah-mudahan ada rezekinya gitu. Kita jadi tempat wisata. Flying Fox gitu ya. Terus jadi pusat oleh-oleh juga mudah-mudahan gitu. Jadi mereka konsumen yang datang ke sini tuh bisa melakukan banyak hal gitu. Iya, itu ramai banget sih. Intinya mah aku pengen bermanfaat aja sih, bermanfaat untuk orang yang datang gitu, memaksimalkan yang aku punya untuk memberi manfaat ke orang yang datang gitu. Amin. Kita doakan semua bareng-bareng ya, semua anak MBTI. Makanya ini ramein penontonnya biar makin banyak yang doain. Amin. Amin nggak? Amin. Ya Allah, amin. Nah, sepertinya sudah mencapai ujung acara teman-teman semua. Terima kasih untuk Ines. Makasih banyak banget, ini udah disuguhin segala macam. Udah diizinkan juga untuk datang, udah juga diizinkan untuk untuk berbicara lah, berbincang terkait bisnis yang dimiliki oleh Teh Ines ini. Semoga Teras Sentani selalu sukses. Amin ya Semoga rencana masa depannya juga terjalani, terrealisasikan. Doain aku juga guys, aku juga pengen punya. Ayo, amin. Semua kalian bisa. Amin, bisa guys. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Teras Sentani. Apa teh isinya? Teras Sentani. Teras Sentani, dan juga jangan lupa untuk kalian yang mungkin pengen berbincang-bincang dengan Teh Ines, bisa follow aku di Instagram @inesnabila. Kalau yang mau kontak aku juga boleh. Akram NM. Gitu ya guys. Jangan lupa juga untuk nyampe ke sini, nyampe ke untuk teman-teman mengunjungi Teras Sentani ini. Sekian dari saya. 5 MBTI, kita jargon bareng-bareng boleh kayaknya. Apa ya jargonnya, aku lupa lagi deh. Membara. Oh, membara membiru menyatu. Membara membiru menyatu. 5 MBTI.
Membara, membiru, menyatu. Thank you guys, sampai jumpa lagi di episode Makasih selanjutnya. semuanya. Dadah. Alhamdulillah.